telah menulis sebuah buku berjudul From Wheelchair to High Heels yang menceritakan bagaimana pengalaman beliau menjalani pengobatan kanker payudara yang tentunya sangat naik turun ya. Baik Ibu Ani, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Saya melihat Ibu Ani ini kemarin Ibu Ani mengirimkan foto, mungkin bisa ditampilkan. Ibu Ani happy sekali meskipun sudah 50 tahun ya Bu ya, masih hiking, masih bisa loncat-loncat ya Bu ya. Dari terkini nih, lihat masih bisa loncat-loncat. Ibu Ani mungkin di balik segala kebahagiaan Ibu ya sekarang kita melihat Ibu begitu kuat, begitu tegar, tapi tentunya kan ada naik turunnya Bu ya saat Ibu didiagnosis kanker. Itu bisa ceritain nggak sih Bu? Awalnya itu apa sih gejala yang Ibu rasakan sebelum didiagnosis kanker payudara? Oke. Jadi cerita ke belakang dulu. Nenek saya itu wafat karena kanker payudara. Kemudian di awal usia 20-an waktu saya mahasiswa, saya juga ada tumor di payudara sebelah kanan, namun saat itu dinyatakan jinak. Jadi dokter sampaikan ke saya bahwa kamu itu high risk woman gitu ya, punya tingkat resiko yang tinggi terhadap kanker payudara. Sehingga saya walaupun tidak secara rutin dan waktu itu saya belum tahu bagaimana caranya melakukan sadari, jadi saya sering megang-megang gitu ke payudara, biasanya habis mandi. Nah, pada suatu hari di bulan Mei 2014, saya menemukan benjolan yang tidak biasa di payudara kiri. Benjolan biasanya yang saya rasakan itu bundel gitu ya, terus berpindah-pindah, gerenjel-gerenjel. Namun saat itu yang saya temukan adalah keras gitu ya dan tidak bergerak. Nah, karena saya paham gitu ya, karena sering pegang, karena paham ada perbedaan, saya langsung kontak, waktu itu saya mengkontak Dokter Nurwati, sahabatnya Dokter Andika juga, dan kebetulan dokternya almarhum suami yang kanker juga sebelumnya. Jadi saya langsung datang ke tempat beliau dan hari itu weekend ya. Kemudian dokter memeriksa secara fisik dan setelah memeriksa secara fisik, beliau langsung memberikan surat pengantar USG dan mamografi. Nah, itu hari Sabtu, hari Senin saya langsung USG dan mamo, sorenya sudah ada hasil dan di situ tertulis suspek malignan gitu. Belum treatment. Setelah dokter sampaikan begitu, saya baca malignan. Saya punya pengalaman sebelumnya dengan suami saya yang kanker itu, malignan itu artinya ganas gitu. Dan dokter akhirnya memang mengkonfirm ini suspek cancer, segera ketemu dokter bedah onkologi. Akhirnya besoknya saya ketemu dokter bedah onkologi, waktu itu hari Selasa ya. Kemudian dokter bedah onkologi, waktu itu dokter sonar memeriksa kembali. Kemudian dokter bilang, Ibu segera dioperasi gitu. Kapan dok? Besok katanya Rabu. Waduh, saya nggak bisa dok, saya masih kerja. Jadi saya minta waktu hari Jumat untuk dilakukan operasi dan akhirnya tanggal 16 Mei 2014 saya dioperasi. Perasaannya waktu mendengar diagnosis kanker gitu dan harus dioperasi itu seperti apa Bu? Ada cemas, takut, apalagi satu anak-anak juga masih kecil ya Bu ya? Sebetulnya waktu saya membaca malignan itu masih cuman ada perasaan was-was aja ya, dan ya shock sih ya, tapi belum banyak gitu karena saya merasa saya memang punya resiko jadi nggak terlalu kaget. Nah, barangkali perasaan yang relatif membuat saya shock adalah begitu selesai dioperasi, kemudian saya terbangun, orang yang saya lihat pertama kali adalah anak saya, laki-laki waktu itu umur 19 tahun, menyampaikan bahwa, Mama terkena kanker positif, tapi tenang aja Mam, kanker Mama udah dibersihkan semua sama dokter, katanya gitu. Dan saat itu saya cuma bisa, karena pengaruh obat bius juga ya, cuma bisa bengong dan kagum juga kok anak saya laki-laki bisa menerima mamanya kanker dengan tenang gitu. Namun kemudian beberapa saat kemudian teman saya, sahabat saya yang menunggu saya juga di rumah sakit itu menyampaikan bahwa itu Deva tadi menangis luar biasa gitu ya.
di bawah tangga rumah sakit. Nah, saat itulah momen terberat buat saya sebetulnya. Jadi bukan pada saat menerima kanker itu sendiri, tapi melihat respon dari anak saya menerima berita bahwa ibunya positif kanker. Dan saat itu saya masih punya 2 anak lagi yang belum tahu, yang saya harus infokan gitu. Itu sebetulnya momen yang terberat buat saya. Sampai saat ini pun kalau cerita emosinya masih ini. Iya Ibu, Kalau cerita silahkan. kankernya saya udah biasa gitu. Cerita kanker gimana, tapi kalau menerima mengingat masa itu kembali itu yang paling berat. Itu sih. Itu kalau nggak salah Ibu cerita juga setelah operasi kan harus kemoterapi ya Bu ya. Sementara Ibu waktu itu belum bilang kepada Ibu anak yang masih kecil ini bahwa ibunya akan udah kanker seperti Ibu kena kanker seperti bapaknya dulu. Itu bagaimana? Oke. Jadi seminggu setelah operasi itu baru diterima patologi dan imunohistokimia. Nah, dari situ kan dokter baru bisa tahu treatment apa yang sesuai gitu dengan kondisi kanker saya. Nah, setelah dilihat ternyata saya IR, PR, HER2 positif. Tadi sudah dijelaskan Dokter Andika dengan grade 3+ ya. Jadi kata dokter, dengan kondisi seperti ini kamu harus menjalani kemoterapi, harus menjalani target terapi, harus menjalani radiasi, dan juga hormon terapi. Dan untuk treatment itu dibutuhkan waktu yang cukup panjang, kurang lebih 1 tahun. Karena target terapi barengan kemo itu kurang lebih 18 kali gitu ya, 18 kali kurang lebih 1 tahun. Nah, kata dokter, sekarang mendingan kamu liburan dulu aja gitu sama anak-anak, karena nanti dalam waktu setahun kemungkinan kamu kan nggak bisa liburan. Nah, akhirnya saya memutuskan berlibur sambil merencanakan saya akan cerita kepada adik-adiknya gitu yang 2 orang. Nah, tetapi ternyata sampai liburan itu habis gitu, saya belum sanggup untuk cerita. Karena anak saya itu kan yang kedua saat itu umur 14, kemudian yang ketiga umur 12, dan mereka punya trauma yang mendalam karena papanya wafat karena kanker paru. Gitu. Jadi mereka juga sudah tahulah istilah-istilah kemo, kemudian kanker, segala macam. Nah, namun tanggal 1 Juli saya sudah harus melakukan kemo pertama. Saya harus pergi ke rumah sakit gitu. Dan saya juga termasuk pasien yang belajar, saya membaca. Sebelum itu terjadi saya baca dulu apa sih efek kemo, apa efek radiasi. Saya harus persiapkan apa. Jadi sebelum kemo memang saya persiapkan ke dokter gigi, kemudian saya potong rambut yang pendek sampai tinggal 1 senti gitu ya buat persiapan. Nah, kemudian saya malam-malam, besoknya saya ke rumah sakit, malam-malam saya kumpulkan ketiga anak saya sampaikan bahwa mama besok ke rumah sakit. Anak yang pertama sih diem ya kalau udah tahu, anak kedua, ketiga, mau ngapain lagi? Mama mau kemo. Wah, saat itu anak saya menjerit, menangis, pukul-pukul bantal gitu ya. Mama cancer, kayak papa. Jadi mama mau meninggal gitu. Nah, cuman saya saat itu walaupun perasaan bergemuruh gitu ya, tapi saya berusaha untuk tenang, saya menjelaskan bahwa tenang. Kalau kanker payudara itu survivor rate-nya tinggi. Tadi saya didiagnosa 2B, jadi tingkat harapan hidup di atas 5 tahun itu cukup tinggi. Bisa di atas 80%, aku bilang. Sedangkan papa dulu kanker paru dan sudah ditemukan stadium 4. Jadi ya papa ya qadarullah hanya bisa bertahan 10 bulan. Udah saya tenangkan dan lain-lain. Dan nanti jangan kaget kalau rambut mama nanti gundul, kemudian mama akan banyak di tempat tidur. Oke mam, kalau gitu boleh nggak nanti saya warna-warnain rambut mama, digambarin, di coloring. Oh silakan aja, yang penting support mama. Ya udah, alhamdulillah akhirnya dengan restu dari anak-anak, dari mama dan bapak ya waktu itu,
saya alhamdulillah akhirnya bisa menjalani kemo pertama gitu. Udah kemo pertama itu lancar ya. Setelah kemo pertama mulailah rambut yang tadinya udah tinggal 1 senti habis gitu ya. Lagi tidur juga kena mata di atas bantal, ya udah akhirnya saya rapihkan gundul gitu. Kemudian selama 6 kali kemo ya seperti roller coaster ya gitu, up and down gitu ya. Kalau segala efek yang diceritakan dokter tadi ya terjadilah. Itu mungkin biasa gitu ya. Saya hadapi. Cuman memang pada saat kemo kedua saya mulai susah dimasukin jarum infus di tangan. Akhirnya menjelang kemo ketiga saya dipasang kemoport. Nah, alhamdulillah setelah dipasang kemoport, proses kemonya lebih nyaman gitu ya. Udah nggak sakit lagi, nggak susah lagi ditusuk-tusuk. Nah, kemudian mungkin yang bisa saya cerita adalah pada saat kemo kelima, hari Minggu saya ikut Indonesia Gosping bersama Loving. Hari Senin, mama saya tiba-tiba merasa sesak dan kemudian wafat di pangkuan saya. Gitu. Jadi mama yang supporter terbesar saya, yang mendampingi saya selama sakit dari kemo pertama, itu wafat di pangkuan saya, dan itu betul-betul momen terberat kedua. Ya, momen terberat pertama tadi menyampaikan kepada anak, momen terberat kedua adalah tinggal supporter terbesar gitu ya. Mama, sampai saya sempat terus terang sempat down dan yaudahlah nggak mau nerusin gitu ya. Tapi akhirnya saya berpikir, saya kan masih punya bapak, saya masih punya 3 anak yang harus saya dampingin. Jadi saya harus semangat. Dan luar biasanya saya punya Loving, saya punya sahabat-sahabat ya dari TK, SD, SMP, SMA sampai tempat kerja itu yang selalu mensupport saya. Jadi akhirnya ya saya hanya down kurang lebih 1 minggu lah. 1 minggu kemudian saya akhirnya menyelesaikan kemo kelima, kemo keenam, dan kemudian dilanjutkan dengan radiasi, kemudian target terapi, kemudian target terapi itu dilakukan 1 tahun, jadi saya baru selesai Juni 2015. Radiasi dilakukan selama 30 kali, itu dari Senin sampai Jumat, kurang lebih 1,5 bulan. Ya, dan Masya Allahnya memang supportnya luar biasa dari dokter, dari dari teman-teman. Dan dokter yang mentreatment saya mulai kemo ke-7 sampai dengan kemo ke-17 adalah dokter Andika. Jadi saya sudah kenal dokter Andika dari 2014 sebetulnya. Nah, kemudian yang bikin mungkin semangat lagi saya menjalani treatment selain motivasi anak-anak, juga saya memiliki teman dan saya selalu bikin graduation, Mbak Nida. Setiap saya menjalani 1 treatment, saya bikin wisuda, graduation di rumah sakit gitu. Ibu Wisuda kemarin mengirimkan juga ya Bu ya foto-foto graduation. Ibu ada mengirimkan foto-foto graduation, bisa ditampilkan. Nah ini nih foto graduationnya Ibu. Ini foto graduation waktu selesai 30 radiasi, saya foto-foto di ruang radiasi. Sampai suster di sana sama brother-brothernya ini kayaknya baru pertama kali ada pasien bikin party katanya di ruang radiasi. Terus juga ada wisuda. Nah, ini wisuda waktu saya selesai seluruh treatment kemo 17 kali, bikin pesta kayak ulang tahun di rumah sakit. Dokter Andika juga datang nih sebetulnya malam-malam, saya kasih cupcake. Kemudian ada tulisan tuh, kalau yang lain happy birthday, kalau ini fighter, kayak gitu-gitu ya. Terus teman-teman pada datang, siap yang datang dikasih cupcake, gambarnya pita pink gitu ya. Ya senang aja, ini dilakukan pestanya itu setelah proses kemo. Jadi hari sebelumnya kemo, malamnya saya biasanya tepar, paginya saya di rumah sakit, sebelum pulang bikin graduation dulu seperti ini. Gitu. Ini yang membuat semangat ya untuk treatment gitu. Nah, dan sekarang saya masih menjalani namanya hormon terapi, yaitu minum obat tamoxifen
Dokter Andika meminta untuk minum selama 10 tahun ya, dan sekarang saya udah tahun ke-8, jadi alhamdulillah 2 tahun lagi wisuda S5, sarjana 5, karena saya treatment saya kan 5 tahap, S1 operasi, S2 kemo, S3 radiasi, S4 target terapi, S5 hormon terapi. Nah, ini insya Allah doakan saya bisa wisuda S5 2 tahun lagi. Amin ya Rabbal Amin, Alamin. amin, amin, ya Rabbal alamin. Gitu treatment yang dijalanin. Nah, Ibu kan bergabung dengan Loving juga ya Bu ya, selama saat begitu Ya, mengetahui itu kegiatan seperti apa sih Bu yang dilakukan di Loving? Kalau saya juga pernah cerita ikut eh pink tour ya, apa jalan jalan bersama para anggota pink Loving walk. dengan menggunakan kursi ya, pink walk dengan Ya, pakai kursi roda ya Bu ya. ya jadi saya sebelum cerita kegiatan dan lain-lain kapan saya bergabung, mungkin saya mau cerita dulu. Loving itu satu organisasi yang sangat peduli dan sangat menaruh perhatian karena kita semua adalah para penyintas ya, yang di Loving itu semuanya para penyintas punya kepedulian terhadap kanker payudara. Beberapa dari kami menjadi Pink Squad yang mendedikasikan, mewakafkan waktu dan tenaga untuk memberikan sosialisasi, edukasi, kampanye tentang deteksi dini dan juga melakukan pendampingan kepada para penyintas. Gitu. Jadi Loving tuh punya misi bahwa nanti di tahun 2030 pasien kanker dengan stadium lanjut itu makin turun, sehingga tingkat kematian juga bisa rendah, sehingga kanker payudara tidak lagi menempati posisi nomor 1 sebagai pembunuh wanita. Seperti itu. Nah, kapan saya bergabung dengan Loving? Jadi nggak berapa lama setelah saya dioperasi di rumah sakit, saya bertemu secara tidak sengaja dengan adik yang sudah saya anggap adik ya, teman sekantor yang sudah saya anggap adik, yang kebetulan beliau itu juga penyintas. Ya qadarullah sekarang beliau sudah wafat ya, namanya Winda. Saya dikenalkan dengan Loving di bulan Mei, berarti ya Mei atau Juni saya bergabung dengan Loving di tahun 2014, dan kegiatan pertama saya dengan Loving adalah saat itu di bulan Oktober seperti sekarang. Loving itu ngadain Indonesia, waktu itu bukan Indonesia Gosping, Jakarta Gosping gitu ya. Saat itu kegiatannya adalah fun walk gitu. Kalau nggak salah berjalan dari Bundaran HI sampai ke wali kota, gubernur, kantor gubernur kalau nggak salah ya, saya lupa. Nah, waktu itu semua berjalan kaki, sementara saya karena masih dalam treatment, sedang kemo, menuju kemo kelima, saya pakai kursi roda. Gitu. Itulah momen sebetulnya yang akhirnya menjadikan saya punya tagline yang dibuat oleh juga foundernya Loving ya, Mbak Muti, From Wheelchair to High Heels gitu. Yang akhirnya dijadikan judul buku saya, From Wheelchair, karena saya selama 1 tahun saya menggunakan lebih banyak beraktivitas menggunakan wheelchair, dan setelah 1 tahun treatment saya kembali menggunakan high heels. Nah, sementara sebetulnya Loving sendiri itu banyak sekali kegiatannya untuk mendukung misinya. Itu Pink Talk seperti yang saat ini dilakukan, membuat sosialisasi edukasi tentang deteksi dini. Kemudian yang kedua ada yang namanya Pink Van. Pink Van itu Loving memiliki sebuah van untuk melakukan USG secara mobile gitu. Saat ini kurang lebih sudah 6.000 orang yang sudah menikmati USG dari Loving, baik melalui van maupun dengan bekerja sama di rumah sakit. Dan ini menurut saya juga sebagai orang Loving-nya ya bangga ya, karena Masya Allah ya 6.000 USG itu, dan sebagian besar gratis ya, tapi sebagian ada juga yang berbayar karena itu donatur dari company-company. Nah, yang gratis ini kita masuk ke para ibu-ibu yang memang tidak paham, takut, atau secara ekonomi tidak memiliki kemampuan untuk melakukan USG. Gitu. Jadi Masya Allah 6.000 orang itu menurut saya angka yang luar biasa, dan targetnya insya Allah akan menjadi 10.000 sih.
di Oktober ini ya, gitu. Dan ini dilakukan tidak hanya di Jabodetabek, tapi juga di Bandung, di Jogja, di Jember, di Banjar, di Padang, gitu. Kita Loving ada beberapa cabang ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya Pink Visit. Pink Visit ini kita mendampingi para penyintas yang baru didiagnosa dan atau yang sedang menjalani treatment. Pendampingan ini bisa dilakukan dulu sebelum pandemi secara offline, datang ke rumah sakit, datang ke rumahnya. Itu selama pandemi kita lakukan online by WA. Dan saat ini pun kami memiliki untuk berkomunikasi sesama kami itu melalui WA group, gitu ya. Kemudian ada yang namanya Pink Event, itu gathering untuk kami sendiri, dari kita untuk kita. Gitu, macam-macam. Pernah mengundang Dokter Andika, mengundang dokter gizi, mengundang psikolog, dan lain-lain. Kemudian juga ada Pink Concert, kita Loving mengadakan penggalangan dana melalui konser. Kemudian ada Pink Movie, kita ada film judulnya Pinky Promise, dan cerita tentang para penyintas kanker payudara yang idenya diambil dari para penyintas yang ada di Loving. Kemudian dan ada satu event lagi yang besar tahunan seperti yang akan dilakukan tahun ini adalah, kalau dulu masih Jakarta Gosping, kalau sekarang sudah Indonesia Gosping. Dan manfaatnya buat saya pribadi, pada saat saya menjalani treatment, itu Masya Allah ya, dapat ilmu, dapat teman, sahabat, sehingga kita tidak merasa sendiri, kita juga berbagi gitu ya. Dan di Loving juga dapat info-info. Di Loving itu ada dokter gitu ya, sesama penyintas yang juga bisa membantu kita preliminary advice gitu sebelum kita ke dokternya. Karena kadang ketemu dokter kan, Dokter Andika jadwalnya harus nunggu sebulan ya. Nah, ini kita bisa discuss dulu di situ. Kemudian saat ini setelah saya jadi survivor, saya sudah tidak menjalani treatment kecuali minum obat, saya diamanahi menjadi Pink Squad bersama ada puluhan teman-teman lain ya di seluruh Indonesia yang tugasnya seperti hari ini, itu memberikan edukasi dan sosialisasi. Dan ini sangat amat luar biasa sebagai kita penyintas bisa berbagi seperti ini. Karena saya meyakini bahwa sharing is healing. Hebat Ibu. Ibu mungkin ada pesan kepada para bidan ya Bu ya, untuk mungkin mengedukasi diri dan juga para pasiennya untuk bagaimana sih mencegah agar jangan sampai perempuan itu terkena kanker payudara dalam stadium lanjut gitu Bu ya. Oke. Kami akan sangat senang ya, sangat apresiasi gitu ya, karena peran bidan dalam hal ini sangat amat penting, khususnya dalam mengedukasi tentang sadari. Saat ini kan banyak orang itu masyarakat yang tidak paham tentang breast cancer, atau takut, atau tahu tetapi berdasarkan mitos-mitos gitu yang tidak benar. Kemudian juga banyak masyarakat yang pada saat didiagnosa penyintasnya ataupun keluarganya itu merekomendasikan untuk berangkatnya ke alternatif, bukan jalur medis. Jadi di sini saya mengharapkan gitu ya, para bidan di sini bisa memberikan motivasi, edukasi, mengajak para masyarakat, baik wanita dari remaja, ibu-ibu muda sampai yang udah sepuh, plus para bapaknya, para lelakinya, untuk bisa melakukan sadari dalam sebulan sekali pada hari ke-7 sampai dengan hari ke-10. Kemudian lakukan sadarnis, USG dan mamografi tergantung usia tergantung usia ya dan berapa tahunnya. Kemudian untuk para bidan juga, karena para bidan juga mayoritas wanita, silahkan juga kita memberi contoh. Kita juga melakukan sadari, kemudian kita juga menggunakan jalur medis dan hidup sehat gitu. Jadi saya sih sangat mengharapkan dan senang sekali bisa ada di kurang lebih 1.000 bidan di sini yang bisa mensupport kita para penyintas supaya
nanti para apa namanya, kanker payudara tidak menjadi lagi pembunuh nomor satu gitu. Luar biasa Ibu Ani. Ibu Ani boleh yang terakhir ya Bu ya. Kan Ibu Boleh. tadi menyebutkan bahwa Ibu rutin nih minum probiotik ya Bu. Itu alasannya apa Bu? Apakah emang Ibu sadar bahwa probiotik itu penting gitu atau bagaimana? Ya, sehari minimum minum 1, kadang 2 gitu ya. Dan saya berlangganan sama mbak-mbak Yakult yang datang setiap minggu. Saya nggak tahu, saya ngerasa itu juga sugesti ya. Saya ngerasa enak aja minum itu, selain rasanya enak, saya juga merasa pencernaan saya menjadi lebih enak gitu. Karena kata dokter katanya memang sebagai penyintas kanker, kadang-kadang metabolisme kita itu tidak seperti orang yang normal gitu. Walaupun kita sekarang udah normal sih. Jadi Yakult sangat membantu sekali sih buat saya dan enak. Baik, terima kasih Ibu Adi. Terima kasih banyak Ibu sudah berbagi kisahnya hari ini. Pasti akan menjadi inspirasi bagi para bidan semua. Dan ini saya punya informasi dibuka, Ibu tadi hobi minum Yakult dan merasa pencernaannya enak. Tapi ternyata menurut penelitian, Yakult itu juga bermanfaat untuk menjaga kanker payudara loh Bu. Dari Nurul Ayuni untuk Ibu Ani Nur, kemo itu rasa seperti apa sih Bu? Sakit ya Bu? Silakan Ibu Ani. Kemo untuk setiap orang efeknya berbeda-beda gitu. Sekarang sih alhamdulillah yang saya dapat info sudah banyak obat-obatan juga yang membantu supaya efek kemonya tidak terlalu berat gitu. Misal mual muntah itu ya sebelumnya disiapkan obat-obat mual dan muntah. Kemudian untuk pencernaan yang kadang-kadang diare bahkan kadang-kadang sembelit juga sudah disiapkan obatnya. Nah, kemudian kalau darah putih turun gitu ya, itu juga ada obatnya gitu. Jadi insya Allah sih sekarang sih efek-efeknya mudah-mudahan udah nggak terlalu berat. Tapi memang secara umum sih ini ya berbeda sih dari sakit-sakit yang biasa, nano-nano lah rasanya gitu. Tapi insya Allah apa namanya, kalau udah dijalanin ya udah bisa selesai. Kalau saya sendiri ngalamin semua sih, saya muntah, saya mual, saya diare, saya sembelit, saya nggak sariawan ya, tapi saya 2 kali ke UGD gitu ya, karena waktu itu sempat darah putih turun dan kena infeksi sehingga demam tinggi gitu ya. Kemudian yang satu lagi karena saya pakai Herceptin, dan Herceptin tadi menurut dokter ada efek ke jantung, sempat fungsi jantungnya turun, tapi sekarang sudah kembali normal. Dari Novi Sultra, Sulawesi Utara, izin bertanya pada Ibu Ani, maaf di luar materi tadi, tapi ini tentang kemonya. Keluarga saya minggu depan akan melakukan kemoterapi dengan diagnosis nasofaring. Ibu Ani, apakah setelah kemoterapi ada makanan yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi dan makan apa saja diperbolehkan? Ibu Ani silakan bisa berbagi. Oke, saya bicara bukan sebagai dokter ya, tapi sebagai yang menjalani. Jadi pada saat saya kemoterapi, kalau saya persiapannya adalah make sure ke dokter gigi kalau saya ya, periksa gitu supaya jangan sampai nanti pada saat kemo tiba-tiba gigi kita ada yang bolong dan lain-lain. Kemudian make sure badan kita udah menyiapkan badan kita yang sehat ya, antara lain ya dengan makanan, olahraga teratur gitu. Kemudian pada saat kemonya, dari dokter-dokter yang menangani saya, dokter Andika, dokter Nurwati, selama kemo sebetulnya tidak ada pantangan apapun gitu. Justru kita harus memberikan asupan yang cukup gitu. Kalau saya malah saya lagi pengen cumi hitam gitu, makan cumi hitam karena itu yang membuat saya mau makan gitu. Karena kan selama kemo kita sulit untuk makan. Jadi kita harus memilih makanan yang bisa masuk dulu, nggak usah dipantang-pantang dulu. Even daging merah atau apa gitu. Yang penting jangan sampai yang membuat efek-efek itu makin berat. Misalnya kalau kita efeknya diare, ya jangan makan yang pedas. Kalau kita mahnya sakit, jangan makan yang asem gitu. Tapi di luar itu sih kita bisa makan apapun. Cuman pengalaman saya sih saya banyakin makan sayur, makan buah, minum jus, madu yang seperti itu yang bisa banyak masuk ya. Terima Itu kasih banyak barangkali. Ibu. Terima kasih banyak Ibu Nel sharingnya. Mungkin kalau nasofaring itu kan berarti kan daerah tenggorokan itu mungkin akan Ya, mungkin yang
apa lebih yang sulit minum. cair-cair ya, Cair ya, mungkin sebenarnya ada jus, kan ada madu makanan gitu. cair juga ya Bu ya, makanan cair khusus Betul, untuk penderita kanker itu mungkin bisa betul. membantu pengobatan kalau sulit menelan dan menerima Ya. makanan. Makasih banyak Ibu Ani atas sharingnya. Saya menemukan benjolan di tubuh saya yang ternyata kanker itu terjadi karena saya melakukan sadari. Dengan melakukan sadari, kanker di payudara saya bisa dideteksi secara dini. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah bisa beraktivitas kembali dan saya saat ini sudah memasuki alhamdulillah tahun ke-8 sebagai seorang survivor. Cancer buat saya bukan kutukan, ujian, tetapi cancer adalah anugerah dari Allah gitu ya, yang membuat saya insya Allah menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bahagia, lebih positif. Setiap orang dari kita memiliki resiko terkena kanker payudara. Apabila kita sayang diri kita, sayang orang-orang yang sayang dengan kita, keluarga kita, sahabat kita, ingin bersama dengan orang-orang yang kita sayangi lebih lama, mari kita hidup sehat. Mari kita melakukan deteksi dini ya secara rutin melalui sadari dan sadarnis. Dan kita juga harus mengajak anak-anak kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita untuk melakukan deteksi dini. Because early detection is the best protection. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.